2, 3, funky. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Hara, kembali lagi dengan saya, dan kali ini saya akan membahas tentang soal-soal TPS kuantitatif bilangan. Jadi kita semua akan membahas bersama-sama ya 5 soal TPS jumlahnya yang sudah saya kasih masuk di dalam video ini. Sebelum itu saya mohon maaf apabila suara saya kurang jelas dan juga mungkin ada suara-suara selain suara saya yang mengganggu teman-teman sekalian. Mohon dimaklumi ya teman-teman. Oke. Pertama-tama, saya perkenalkan diri dulu ya teman-teman. Nama lengkap saya itu Wade Fatimah Zahra dari kelas 12 IPA 1 Enovel. Jadi saya harap di video kali ini teman-teman semua dapat mengambil pelajaran yang banyak dan juga enjoy saja dalam mengikuti pembelajaran kali ini agar ilmu yang didapat itu dapat diserap dengan baik. Oke, semangat ya. Juga video ini saya persembahkan untuk tugas matematika sekaligus konten prakarya saya, juga untuk membantu teman-teman sekalian dalam memahami soal-soal TPS kuantitatif bilangan. Kita mulai saja. Soal pertama terdapat bilangan nih teman-teman. Di sini soal seperti ini pasti selalu masuk di setiap tahunnya di soal UTBK TPS, dan ini tuh mungkin quite easy ya teman-teman menganggapnya. Jadi kita dapat bilangan 1, negatif 1, 2, 0, 3, 2, 4, 5, 5 dan bla bla bla. Jadi kita disuruh melengkapi nih berapa sih angka di samping 5 ini. Nah, ada optionnya ini A6, B7, C8, D9, E10. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin mengerjakannya terlebih dahulu, silahkan pause dulu ya, video ini. Oke, kita lanjut di pembahasan soal pertama. Jadi perhatikan saja pola yang terdapat dalam soal tersebut. 1, negatif 1, 2, 0, 3, 2, 4, 5, 5. Nah, dilihat di sini tinggal tambah-tambah 1 aja. Dari 1 ke 2 tambah 1, 2 ke 3 tambah 1, 3 ke 4 tambah 1, 4 ke 5 itu tambah 1. Nah, sementara di atasnya itu negatif 1 ke 0, berarti tambah 1 kan teman-teman. Juga 0 ke 2 itu berarti ditambah 2, 2 ke 5 tambah 3. Berarti kalau kita sudah lihat nih, ini tambah 1, tambah 2, tambah 3. Berarti bilangan kedua selanjutnya itu pasti ditambahkan 4. 5 tambah 4 sama dengan 9. Nah, jadi bilangan berikutnya adalah 9. Jadi jawaban yang benar itu adalah D. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Jadi, lanjut saja di nomor kedua. Jika P dan Q adalah dua bilangan bulat, berapakah P kurang Q? Di sini ada syaratnya ya teman-teman. Tunggu, saya ubah dulu ke laser. Ya, ada syaratnya ya. Ini pernyataan pertama itu P kali Q sama dengan 8Q. Pernyataan kedua itu P tambah Q sama dengan 10. Nah, kita disuruh nih, berapakah P kurang Q? Nah, di sini tuh ada beberapa option. Option A itu pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 2 saja tidak cukup. B, pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 1 saja tidak cukup. C, 2 pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi 1 pernyataan saja tidaklah cukup. D, pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan dan pernyataan 2 saja cukup. E, pernyataan 1 dan pernyataan 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Oke, jadi teman-teman bisa pause dulu jika ingin mengerjakan sendiri sebelum melihat pembahasannya ya.
Jadi kita langsung saja ke pembahasan. Kalau dapat soal seperti itu, berarti yang pertama-tama harus kita kerjakan dulu itu melihat dan mengkaji pernyataan pertamanya. Pernyataan pertamanya itu PQ sama dengan 8Q. Maka didapat PQ sama dengan 8Q, P sama dengan 8. Pernyataan satu saja tidak cukup loh untuk menjawab pertanyaan, karena pertanyaannya kan P kurang Q. Nah, sementara kita hanya mendapat angka P itu sama dengan 8 saja. Kalau misalnya begitu, berarti kita lompat lagi ke pernyataan kedua. Nah, P tambah Q sama dengan 10. Dalam hal ini terdapat banyak kemungkinan nilai P kurang Q jika saja hanya pernyataan kedua ya. Selama P dan Q adalah bilangan bulat yang memenuhi P tambah Q sama dengan 10. Contoh, bisa saja P sama dengan 1 dan Q sama dengan 9. Maka P kurang Q sama dengan 1 kurang 9 sama dengan negatif 8. Bisa juga P sama dengan 6 dan Q sama dengan 4. Maka P kurang Q sama dengan 6 kurang 4 sama dengan 2. Nah, ini kan bersifat tidak mutlak ya. Maksudnya ini terserah begitu. Jadi belum ditahu jawaban yang jelasnya apa. Jadi pernyataan kedua saja tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Nah, kalau misalnya tidak cukup dari pernyataan 1 dan pernyataan 2, berarti kita lihat nih di pernyataan 1 dan pernyataan 2. PQ sama dengan 8Q dan P tambah Q sama dengan 10. Berdasarkan pernyataan 1 diperoleh, tadi kita sudah lihat P sama dengan 8. Nah, berdasarkan pernyataan 2 diperoleh P tambah Q sama dengan 10. Nah, kan kita sudah tahu P-nya itu dari pernyataan 1 kan, P-nya itu sama dengan 8, maka tinggal disubstitusikan saja ya teman-teman. P sama dengan 8, 8 tambah Q sama dengan 10. Berarti kita pindah ruaskan 8 ke ruas kanan, berarti kan ini positif, berarti kalau dipindah ruaskan menjadi negatif. Nah, Q sama dengan, berarti 10 kurang 8 sama dengan 2. Sehingga jika kita sudah dapat Q-nya 2, P-nya 8, P kurang Q sama dengan 8 dikurang 2 sama dengan 6. Jadi, dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi satu pernyataan saja tidaklah cukup. Jadi, jawaban yang benar itu adalah C. Jadi, kita lanjut saja ke pertanyaan ketiga. Nah, dari pertanyaan nomor 3 ini, kita bisa lihat nih soalnya. Diketahui N adalah bilangan bulat terkecil yang habis dibagi 2, 3, dan 5. Nah, disajikan tabel P sama dengan 2N kurang 10, Q sama dengan 10. Nah, di sini kita bisa tebak nih, disuruh cari apa sih? Disuruh cari pernyataan yang benar antara P dan Q. Nah, berarti di optionnya itu ada A, P lebih besar dari Q, B, Q lebih besar dari P, C, P sama dengan Q, D, informasi yang diberikan tidak cukup untuk memutuskan salah satu dari 3 pilihan di atas. Nah, kita lanjut saja ke pembahasannya. Nah, ini pembahasannya soal nomor 3. Karena N adalah bilangan bulat terkecil yang habis dibagi 2, 3, dan 5, maka N-nya itu pasti KPK dari 2, 3, dan 5. Berapa sih KPK dari 2, 3, dan 5 itu? Yaitu 30. Maka kita dapat nih P sama dengan 2N kurang 10. 2N kurang 10 berarti tinggal kita substitusikan saja ya N-nya itu, karena N-nya itu kan kita sudah tahu 30. 2 kali 30 sama dengan 60 dikurang 10 sama dengan 50. Jadi kita ketahui P-nya itu sama dengan 50, dan Q-nya itu sama dengan 30. Maka pernyataan yang benar adalah P lebih besar dari Q. Jawabannya adalah A. Jadi lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Jadi kita lanjut ke soal nomor 4. Jika A aksen adalah bilangan pembulatan bilangan A kesatuan terdekat, maka nilai A kurang A aksen untuk A sama dengan 8,922 adalah titik-titik. Opsinya itu ada A 0,078, B 0,922, C 0,
D negatif 0,078, E negatif 0,922. Nah, kita lanjut ke pembahasannya. Bagi yang ingin mengerjakannya terlebih dahulu, silakan kerjakan dulu dan skip video ini. Nah, lanjut ke pembahasannya. Karena A sama dengan 8,922, maka akan didapat A aksennya itu sama dengan 9. Oh, kenapa bisa 9? Karena A aksennya itu adalah pembulatan dari A, pembulatan terdekat. Nah, pembulatan terdekat dari 8,922 sama 92 yaitu A, sehingga didapat A dikurang A aksen sama dengan A 8,992 dikurang 9 sama dengan negatif 0,078. Jawaban yang benar itu adalah D. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, pertanyaan kelima. Nah, pertanyaan terakhir nih. Wah, tidak terasa ya teman-teman semua. Perhatikan pola bilangan berikut ini. Wah, kita belajar pola nih, sama dengan pertanyaan awal tadi ya. Jadi ada 3, 6, 50, 4, 8, 50. Terus gambar satunya sebelahnya lagi 29X, 57X. Nah, dari sini saja, dari gambarnya kita sudah tahu nih apa yang mau disuruh. Disuruh untuk mencari X-nya. Nilai X yang tepat adalah titik-titik. A sama dengan 23, B 40, C 46, D 53, E 60. Kita lanjut ke pembahasannya. Bagi yang ingin mengerjakan soalnya lagi, silakan untuk pause terlebih dahulu. Lanjut ke pembahasannya, perhatikan pola berikut ini. Nah, kalau ada di sini berarti teman-teman ini harus pandai-pandai saja untuk memperhatikan pola bilangan. Jadi ini pasti dibutuhkan hanya matematika dasar saja, seperti dasar banget, seperti pertambahan, pengurangan, perkalian dan pembagian. Itu pun jarang-jarang sih pembagian itu. Yang paling banyak itu yang pertambahan, pengurangan, yang kayak pertanyaan awal tadi itu ada pertambahan. Nah, di sini kita dikasih perkalian 3, 6, 4, 8, 50. Nah, gimana sih biar jadi hasil outputnya itu 50? Berarti kita harus cari nih yang berhubungan dengan 50. Kalau misalnya 3 dikali 6 sama dengan 18, 4 dikali 8 sama dengan 32, berarti wah, sepertinya ada hubungan nih. Coba kita tambah 18 tambah 32 sama dengan 50. Ternyata di gambar pertama itu digunakan metode perkalian untuk mendapat nilai tengah outputnya ya teman-teman. Berarti sama saja dengan gambar kedua, gambar ke sebelahnya. Nah, kita lanjut ke gambar sebelahnya ini. Kita disuruh tebak nih X-nya berapa. X-nya di sini ya. X-nya 2957, berarti 2 kali 9 sama dengan 18, 5 kali 7 sama dengan 35, tinggal ditambahkan saja menjadi 18 tambah 35 sama dengan 53. Nah, quite easy kan? Maksudnya mudah kan untuk dimengerti. Jadi teman-teman semua saya harap bisa menjawab soal-soal, setidaknya sangat bisa lah menjawab soal-soal seperti ini nantinya. Jangan sampai kosong ataupun salah ya. Jadi nilai X yang tepat itu adalah 53. Oke. Jadi terima kasih untuk teman-teman sekalian yang telah menonton video ini. Saya harap video ini dapat membawa manfaat untuk teman-teman sekalian dan semangat bagi pejuang maba 2021, 2022 dan seterusnya, bagi yang gap year, kakak-kakak yang gap year. Semoga kita semua bisa belajar dan diberikan kemudahan untuk memahami ilmu dan materi-materi UTBK. Amin ya Allah. Jadi saya harap kita bisa berjuang bersama ya, jangan menyerah, oke? Semangat terus. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya tutup sesi ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Jadi sampai ketemu di konten selanjutnya ya teman-teman. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.